Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Naam, fa ya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki pada pertemuan yang atau materi yang ke-20. Berarti sekarang adalah jadwalnya untuk evaluasi, jadi silakan dipersiapkan, dimurojaah kembali materi 6, materi ke-17 sampai sekarang sampai 20, 17 sampai 20. Silakan dipelajari kembali, kemudian dikerjakan evaluasi. Dan kemudian bagi yang remedi, maka nanti juga ada tugas sendiri, silakan dikerjakan untuk nilai yang di bawah KKM ketika UTS kemarin. Nah, untuk pada pertemuan yang ke-20 ini, pada materi yang ke-20 ini kita akan bahas tentang jual beli salam. Mungkin kita bahasanya takrifnya saja, syaratnya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Bai'us salam, jual beli salam. Ma'ruf dengan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari jual beli salam. Maka sekarang kita masuk ke dalilnya. Dalil dari disyariatkannya jual beli salam. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qadimar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Madinah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah sampai ke kota Madinah, wahum yuslifuna fis simari as-sanata was-sanatain. Beliau mendapati orang-orang Madinah mereka melakukan jual beli salaf atau jual beli salam pada buah-buahan selama 1 atau 2 tahun. Maka Nabi pun tidak mengingkari perbuatan mereka tersebut. Beliau malah memberikan rambu-rambu. Apa rambu-rambu yang beliau katakan? Beliau bersabda, "Man aslafa falyuslif fi kaidin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin." Di sini beliau memberi 3 syarat sahnya jual beli salam. Nah, beliau mengatakan man aslafa, barang siapa yang menjual belikan dengan sistem salaf, fal yuslif, maka jual belilah, maka bersalaflah fi kailin ma'lumin, pada benda-benda yang pada takaran yang telah ditentukan, diketahui oleh masing-masing penjual, pemesan maupun penjual. Wa waznin ma'lumin, atau timbangannya juga diketahui. Jadi kalau bentuknya takaran, ya takarannya jelas. Kalau dalam bentuk timbangan berat, maka beratnya jelas, 1 kilo, 1 ton, 1 kuintal. Ila ajalin ma'lumin, dan juga waktunya jelas, kapan jatuh temponya jelas, mau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, jelas. 1 tahun lagi, tanggal berapa, bulan apa, tanggal berapa, jelas. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya jual beli salam, pada pertemuan sebelumnya sudah Ustaz berikan hikmah dari Ustaz. Sekarang kita lihat di buku. Wa ajazathu syariah al-islamiyah tawsi'an ala afradiha. Syariat Islam membolehkan jual beli salam tawsi'an ala afradiha, untuk memperluas, ya, mempermudah bagi para umat Islam, mempermudah dalam jual beli mereka. Fal muzari' masalan, ya, contohnya petani, qad la yamliku naqdan yunfikuhu fi islahi ardihi wa zara'atihi. Kadang seorang petani tidak memiliki uang yang cukup, naqdan, ya, uang tunai yang cukup untuk yunfikuhu fi islahi ardihi, untuk membiayai
tanahnya. Maksudnya untuk membiayai perbaikan tanahnya, untuk dibajak, digemburkan tanahnya, diberikan pupuk, dibajak dan yang lainnya. Wa zara'atihi, dan untuk menanam. Dia tidak punya uang untuk beli benih tanaman dan yang lain sebagainya. Nah, kadang seperti itu. Kita dapati petani tidak mempunyai modal yang cukup untuk bercocok tanam. Wala yajidu man yukriduhu, dan dia tidak mendapati ada orang yang mau menghutangi dirinya. Fa'ubiha lahu salam, maka syariat Islam membolehkan dia untuk berjual beli dengan salam. Hatta la tafutuhu maslahatus istismari ardihi, sehingga tidak hilang darinya maslahat istismar, yaitu investasi tanahnya. Dia bisa menginvestasikan tanahnya, sehingga misalnya ada orang mau beli salam, oke, saya mau beli salam, nih saya kasih modal berapa, misalnya saya pesan misalnya beras sebanyak 100 kg, 1 kuintal, tahun depan ini saya kasih uangnya sekarang 1 juta misalnya, 1 juta. Nanti tahun depan si orang ini mendapatkan 100 kg. Nah, dengan 1 juta ini petani dapat mulai membajak sawah, dia kan bisa mendapatkan modal. Kemudian dia mulai bisa membeli benih, menanam benih hingga sampai panen. Kalau 1 tahun kan dia bisa panen mungkin 2 atau 3 kali, hingga dia untung berkali-kali lipat. 2 sampai 3 kali lipatkan dia untung. Kemudian bagi si pemesan, bagi si pembeli, maka dia juga untung. Apa untungnya? Untungnya dia dapat barang yang dia inginkan dengan harga yang lebih murah. Nah, kemudian syarat-syaratnya as-salam naw'un min anwa'il bai'. Salam merupakan salah satu jenis dari jual beli. Walidzalika yushtaratu li sihhatihi asy-syurut al-mutaqaddimah fi 'aqdil bai' wa yudhafu 'alaiha al-ati. Maka disyaratkan pula syarat-syarat pada akad jual beli yang telah berlalu ditambah dengan beberapa berikut ini. Yang pertama, ayyakunal musallam fi mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin aw waznin aw dar'in hatta la yuaddi ila tanazu'. Musallam fi, yaitu barang yang dipesan, termasuk barang yang memungkinkan untuk disifati dengan tepat, disifati dengan jelas, baik itu dengan kail, dengan takaran berarti 1 sok, 1 wasak, atau dalam bahasa kita itu kail itu volume, pakai volume liter, 1 liter beras, 2 liter beras seperti itu, atau 1 karung. Nah, itu namanya pakai kail, pakai takaran, volume. Atau waznin, atau dengan berat, timbangan 1 kilogram dengan masanya, ya, kalau bahasa kita itu dengan masanya, 1 kilogram, 1 ton, 1 kuintal dan yang lain. Audara, atau dengan ukuran 1 hasta, 1 meter dan yang lainnya. Hatta la yuaddi ila tanazu. Untuk apa? Agar ketika sudah ditentukan dengan jelas takarannya berapa, timbangannya berapa, sehingga tidak mengantarkan kepada perselisihan, tanazu. Ketika nanti sudah jatuh tempo, saya pesannya segini, ternyata datangnya segitu, beda-beda. Nah, kemudian yang kedua, ma'rifatu qadril musallam fih bi mi'yari syar'i fala yasihu fi makilin waznan wala fi mawzun kailan. Yang kedua, mengetahui kadar barang yang dipesan dengan takaran-takaran yang ditentukan oleh syariat. Maka fala yasihu fi makilin waznan, maka tidak sah jual beli salam pada barang-barang yang ditakar, makil, ditakar, akan tetapi ternyata pesanannya dengan ditimbang. Jadi contoh saja, kurma misalnya. Kurma kan pakai takaran, atau gandum pakai takaran, 1 sok, 1 wasak, 1
satu wastak ya, pakai volume, pakai takaran. Ternyata mesannya pakai timbangan, jadi dia pesan gandum 5 kilo. Nah ini nggak boleh. Nah, atau sebaliknya, wala fi mauzunin kalian tidak memesan, tidak sah jual beli salam pada barang-barang yang ditimbang tapi dengan ditakar. Contohnya mungkin beras kan ditimbang tapi pesannya pakai takaran, saya pesannya 1 sok, ini malah datangnya misalnya 2 kilo. 1 sok kan bisa berapa, bisa 2 kilo atau lebih. Nah, jadi nggak boleh, harus sesuai. Kalau dia ditakar ya ditakar, kalau ditimbang ya ditimbang. Nah, kemudian yang ketiga, ayat qurajin sal musallam fi wa na'ahu bi sifatihi al-mumayyizati lahu. Disebutkan jenis barang yang dipesan, musallam fi barang yang dipesan, kemudian jenisnya apa jelas, mau itu makanan atau barang atau yang lain, wa nau'ihi kemudian macamnya. Ketika jenisnya sudah ditentukan, misalnya beras, kemudian macamnya apa? Beras rojo lele, beras cisadane, beras R14 atau yang lain. Bisifatihi al-mumayyizah lahu. Kemudian disebutkan juga apa? Sifat-sifat yang membedakan dengan beras-beras yang lain, dengan barang-barang yang lain. Yang keempat, ayakuna dainan fid dimmah. Barang pesanan tersebut harus dalam bentuk dainan, terhutang ya, terhutang dalam tanggungannya siapa? Dalam tanggungan si penjual. Nah, yang kelima, ayakuna muajjalan barang tersebut harus diserahkan nanti. Kalau diserahkan pada saat majelis akad yaitu bukan jual beli salam, tapi apa? Harus diserahkan nanti. Jaraknya 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin setengah tahun. Nah, kemudian yang keenam, ayakun al-ajal ma'luman wa muhaddadan min at-tarfaini. Waktu jatuh tempo diketahui oleh siapa? Diketahui dan dibatasi jelas, diketahui oleh masing-masing pihak penjual dan pembeli. Dan yang ketujuh, ayak bidas saman kamilan ma'luman fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima. Ini syarat yang harus ada, yang harus mutlak gitu ya. Yaitu si penjual harus menerima pembayaran secara sempurna di majelis akad. Jadi misalnya pesannya hari ini, ya hari itu juga dia harus bayar semua. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh pakai DP, harus semua kontan. Misalnya harganya 1 juta, ya 1 juta serahkan saat itu juga. Tidak boleh 500.000 dulu, 500.000-nya nanti kalau sudah barangnya ada. Ini nggak boleh, karena dalam jual beli tidak boleh dua barang yang ditukarkan itu sama-sama terhutang. Kalau sama-sama terhutang berarti kan jual beli utang dengan utang, dan jual beli utang dengan utang itu tidak boleh. Harus ada salah satunya yang terhutang dan yang lain kontan. Seperti jual beli salam. Jual beli salam salah satunya terhutang, yaitu barangnya, dan yang lain uangnya itu tidak terhutang. Kemudian contoh yang lain, misalnya uangnya yang terhutang, jual beli taksid, jual beli kredit, itu boleh. Uangnya terhutang, sedangkan barangnya sudah diserahkan di majelis akad, itu boleh. Itu kalau sama-sama hutang itu yang nggak boleh. Nah, kemudian yang ketujuh, ayak bidasaman kamilan ma'luman fi majlisil aqdi qabla sudah. Yang kedelapan, kaunul musallam fi mimma yaghlibu wujuduhu inda hululil ajal. Dan barang yang dipesan musallam fi termasuk barang yang kemungkinan besar, mimma yaghlibu kemungkinan besar bisa diadakan, bisa diserah terimakan ketika sudah sampai pada waktunya, sudah sampai jatuh tempo. Misalnya pesan durian misalnya tahun depan, berarti tahun depan bulan Maret, bulan Februari misalnya.
Sah nggak seperti itu? Pesan durian misalnya, misalnya 1 karung, ya, sah karena bulan Februari tahun depan berarti masih atau sudah masuk musim durian. Nah, adapun misalnya pesan durian nanti bulan Agustus, bulan September, nah ini jual beli salam tidak sah. Kenapa? Karena pada bulan tersebut ya belum musimnya durian, maka jual beli salam pada saat itu menjadi tidak sah. Hatta yusallimahu fi lahu fi waqtihi, sehingga dia bisa menyerahkan barang tersebut tepat pada waktunya. Fa in lam yakun mawjudan karrabbi fi syita lam yasih li'annahu gharar. Adapun ketika barang tersebut tidak ada, seperti memesan kurma rutab karrabbi fi syita, memesan rutab pada musim dingin. Rutab itu kan kurma basah ya, yang masih ada di tangkainya, berwarna putih, masih bening, masih lunak. Kalau yang biasa kita makan di Indonesia itu kan tamar, namanya tamar, kurma yang sudah kering, sudah dikeringkan. Nah, rutab itu kurma yang masih basah, masih kayak seperti jelly, masih bening. Nah, kurma rutab ini adanya kapan? Adanya pada musim panas. Kalau musim dingin belum ada, maka tidak sah ketika memesan rutab pada musim syita, musim dingin. Lam yasih, tidak sah jual beli salamnya, li'annahu gharar, karena itu termasuk jual beli gharar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.